Karena apa ya? Kalau misalnya kita ngelihat dari sisi kampus swasta kan banyak ya Kak ya. Kampus swasta kan nggak cuma UI ya, mungkin ada kampus yang swasta umum. Tapi kan kenapa UI? Karena Islam ya. Jadi aku lebih ke supaya ada pelajaran-pelajaran yang masih nyangkut sama agama juga gitu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Podcastnya Lembaga Eksekutif Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Masih bersama saya Nufirul Albab, saya Rizky Nugraha, dan kita mengingatkan kepada teman-teman semua untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Walaupun sebentar lagi kayaknya nih pandemi bakal selesai, tapi kita harus mawas diri. Nah, di episode kali ini kita sudah mendatangkan dua narasumber yang tergolong keluarga baru kita, masih hangat-hangatnya karena mereka baru menjalani kuliah sekitar baru 3 bulan mau UTS, dan kita akan mencoba mengulik cerita dari kedua narasumber kita. Mungkin langsung saja diperkenalkan. Mulai dari yang ini dulu. Oke, boleh. Halo teman-teman, halo Kak, nama aku Deviani Sitorus, biasa dipanggil Devi, dari Jogja. Perkenalkan, nama saya Ajeng Sasabiara Marinova, biasa dipanggil Ajeng, dari angkatan 21, asal Yogyakarta. Devi dan Ajeng. Iya. Dua-duanya dari Jogja. Dua-duanya dari Jogja. Apa jurusan sama? Satu SMP. Satu SMP, tapi beda SMA. Oke. Kalau boleh tahu nih, sebelumnya SMA ini di mana? Aku dari Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Oh, di sana. Aku dari Pondok Asalam Solo. Kayaknya dari SMA ini lumayan mencak ya. Iya. Oke. Terus ketemu lagi di Ini memang kalian merencanakan buat ketemu di Eva atau kebetulan? Bukan takdir sih. Enggak, kamu sempat nge-DM aku sih, Dev. Iya, tapi ya kapan ya? Gara-gara orang tua kita ya. Wow. Karena orang tua. Iya. Tapi kalian enggak langsung nih ke pertanyaan. Ini sebenarnya pertanyaan buat nanti, tapi di depan enggak apa-apa. Kalian merasa bukan passion kalian enggak? Atau salah jurusan enggak? Masuk fakultas di Universitas Islam Indonesia. Kalau dari aku enggak, sama sekali enggak. Enggak. Kalau dari aku, Kamu sendiri. merasa. Oke, jadi secara nggak langsung orang tua mereka yang mempertemukan kembali mereka setelah dari SMA berpisah di SMA, kemudian di kuliahnya sama. Oke. Tapi aku langsung mau tanya ke pertanyaan yang pamungkas nih. Sebenarnya nanti pertanyaan di akhir. Babang. Kelar, masih di awal. Oke. Nah, apakah kalian merasa salah jurusan ketika masuk Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ini? Kalau dari aku pribadi enggak sama sekali. Aku enggak sih. Enggak. Berarti belum aja mungkin. Enggak. Berarti orang tua mereka benar menyesatkan di jalan yang benar. Terus kalian tuh salah satu orang-orang yang tersesat di jalan yang benar. Saya juga termasuk. Iya, saya tersesat. Tapi tidak benar. Oke. Nah, ngomongin tentang masuknya Fakultas Hukum, apakah dari kalian itu memang cuma mendaftar di satu UII atau berada di perguruan tinggi lain? Atau UII itu pilihan terakhir karena yang lain nggak keterima gitu loh. Coba dari Oke, kalau dari aku percaya nggak percaya aku cuma daftar di UI doang. Dari itu aku daftar tuh di gelombang pertama. Pakai simbol. Bener-bener kan insan udah albab banget. Dan aku nggak ada daftar kampus lain selain UI. Benar-benar tujuan banget. Tunggal. Tujuan hidup. Kenapa UII? Kenapa UI ya? Karena kebetulan juga mamaku kan dari sana lulusan UI. Terus juga karena FHUI kan salah satu kampus swasta terbaik ya termasuknya. Apalagi hukumnya kan udah tua, udah lama gitu loh Kak. Jadi aku ngeliat juga bagus, dosennya juga bagus. Kenapa kamu sebegitu yakinnya cuma menjadikan UI satu-satunya pilihan kamu? Kenapa enggak UGM? Enggak
Sana Dharma. Gini, karena Kan biasanya Universitas Gunung Merapi. Aduh. Ya jamu baru tadi. jadi biasanya orang-orang lain mereka itu biasanya carinya negeri baru akhirnya nanti ke Swasta. aku tipe orang yang seperti itu. Nah, kenapa kamu bisa yakin sekali kalau kamu bakal di UI dan diterima? Misalnya kita ngeliat dari sisi kampus swasta kan banyak ya kak ya. Kampus swasta kan nggak cuma UI ya, mungkin ada kampus yang swasta umum. Tapi aku kan kenapa UI karena Islam ya. Jadi aku lebih ke supaya ada pelajaran-pelajaran yang masih nyangkut sama agama juga gitu. Nilai keislaman. Ya, nilai Islam. Oke, kalau kamu Kenapa apakah UI? sebelumnya kenapa kamu masuk di UI? Apakah kamu nggak daftar negeri perguruan tinggi lain? SMA aku tuh kayak ngeformalitasin buat daftar UTBK gitu loh, biar ngerasain rasanya UTBK. Jadi ya udah aku ikut UTBK dan sebenarnya tuh aku sebenarnya dari awal ya kak. Ya. Awalnya itu aku belum yang fix buat masuk UI, tapi aku tetap daftar dari sibur pertama kayak dari ini. Karena emang udah dari ajakan teman-teman gitu loh kak. Terus lucunya itu aku sempat nonton drama Law School. Itu tentang anak-anak Korea yang sekolah di hukum gitu kan. Iya. Nah di situ aku mikir kayak, oh belajar tentang hukum itu seru juga ya kak. Iya. Gitu kan. Terus kebetulan orang tua aku ini tuh teman-temannya tuh banyak yang dari lulusan FUI dan alhamdulillah sukses-sukses kan kak. Iya. Terus akhirnya mereka juga nge-support aku buat masuk UI. Jadi alasan aku buat masuk UI itu karena emang karenanya awalnya keinginan aku, karena kesenangan aku itu aku juga udah nyari tentang hukum-hukum gitu loh kak, udah searching. Terus sama alhamdulillah dapet support dari orang tua. Kalau dari Mas Nugi kenapa UI Mas? Udah nggak keterima loh di Ya gimana lagi? Tapi saya ya itu tadi kembali ke terserah di jalan yang benar. Jadi ya oke, nggak masalah. Harus ikhlas dong kak Nuki Ikhlas, Pak. biar barokah. Ikhlas, Pak. Emang mas Nuki waktu itu daftar mana? Aku dulu daftarnya banyak aku, cuma emang karena keterbatasan otak ya. Kapasitas. Iya. Tapi nggak gini sih. Sebenarnya nggak keterbatasan otak. Emang rezekinya aja. Allah itu ngasih jalur di sini. Karena salah satu hal yang menurut aku bisa aku maintenance atau merasa punya itu bisa dibanggakan, nggak dibanggakan sih, bisa dikembangkan lagi adalah cara public speaking ataupun terhadap analisis kasus. Jadinya benar, aku masuk di sini tuh sebuah jalan yang emang mengembangkan diriku sendiri gitu. Jadi aku nggak merasa rugi, nggak merasa salah jurusan dan emang tepat. Gitu. Mungkin selain sisi akademik kita juga di UI membenarkan akhlak kita. Nah itu Akhlakul karimah. Akhlaknya kita itu kayaknya perlu diperbaiki ya, atau dipertingkatkan lagi mungkin. Ya kan? banyak perguruan tinggi lain yang memang mengedepankan sisi nilai akademisnya. Mereka agak lupa dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai terutama nilai-nilai Islam. Karena memang ada perguruan tinggi yang labelnya Islam, cuman nggak tahu ya secara prakteknya mereka benar-benar menerapkan nilai-nilai itu atau hanya jadi sekedar platform nama aja buat mereka tempel gitu. Tapi semoga enggak ya, semoga kedepannya universitas ini bisa benar-benar menjadikan generasi-generasi selanjutnya itu beneran generasi yang memiliki nilai moral baik agama maupun sisi sosial yang baik. Insan ulil albab. Iya, tagline-nya UI kan insan ulil albab. Ya, sebelumnya tahu nggak arti insan ulil albab? Apa tuh kak? Belum tahu ya. Masuk. Jadi ulil albab, kalau nama sendiri kan ulil albab ya. Nggak jauh beda. Jadi Katanya atau ulil albab ini adalah orang-orang yang menggunakan otak yang berpikir. Jadi ketika mereka melihat situasi itu nggak cuma acuh-acuh, tapi mereka menggunakan logika mereka, otak mereka berpikir kaitannya apa ya yang sumbang sih yang aku bisa berikan untuk memberikan perubahan tentunya arah yang baik ya, nggak arah yang tuh. Ya kembali ke laptop lagi Mbak. Ini kita bahas angkatan 21 nih ya, yang baru masuk ini ya. Aku mau tanya gimana sih setelah satu semester yang belum genap ini, kalian menjalani di FH itu gimana rasanya? Dengan matkul-matkul yang baru itu gimana rasanya kalian? Oke, karena kebetulan kita masih daring ya, jadi kuliah itu masih Zoom segala macam. Jadi untuk perkuliahan sementara ini apa ya, belum terlalu paham bener sih karakter teman-temannya kayak gimana gitu ya kan. Terus untuk penyampaian dosen juga mungkin dari SMA kan udah offline ya, udah online ya kak.
Jadi kayak masih kebawa-bawa gitu dari belajar dari Zoom tuh ya keterbatasan sih. Ngantuk ya Kak, lebih ke kurang efektif sih menurut aku. Terus nih, aku mau nanya terkait kalian ini kan baru masuk dan menjalani perkuliahan sekitar 3 bulan. Kalian udah dapat gambaran belum kalau ternyata anak dulu kayak gitu? Kalau menurut aku Atau masih bener awang-awang aja gitu? aku mikirnya malah serem banget gitu loh dunia dunia hukum. Ternyata enggak, teman-temanku alhamdulillah aku dapat teman yang suportif, yang enggak terlalu kompetitif, tapi ada sih yang benar-benar kompetitif. Jadi aku mau pesan buat teman-teman yang terlalu kompetitif. Devi pernah bilang kayak garis finish seseorang itu tuh beda-beda. Jadi share ilmu lah, jangan bikin sendiri. Iya, karena kan mahasiswa kan sebenarnya garis finishnya kan beda ya, beda ya Kak, nggak sama ya kan. Udah ada ranking segala macam, kayak apalagi materi-materi yang ada di kelas, kalau emang udah dapet dari dosen tuh di-sharing aja gitu ke teman-teman kelas, jangan di-keep sendiri gitu. Karena garis finish kita kan beda gitu. Jadi saling support aja sih satu sama lain. Seperti sunnah Rasul, Mas, membagi ilmu, sharing ilmu itu sunnah. Berkah. Mungkin mereka lebih ke arah egois sih, bukannya tadi Bukan egois, mungkin dia Ya, masih balik kebawa sama habit Iya. SMA gitu loh. Dia Tapi biasanya nanti itu akan bilang di semester 3 semester 3. karena kamu nggak akan bisa kalau cuma ngandelin diri kamu sendiri. Bakal ada kerja kelompok, bakal ada sebuah kasus yang dipecahkan tuh nggak bisa cuma satu orang. Soalnya kan juga kenalnya masih kenal dari virtual gitu kan Kak, mungkin juga kita belum kenal sama karakternya. Jadi kalau dari Ading antara bayangan dan kenyataannya nggak sinkron. Iya, malah lebih enak realitanya. Kalau dari Devi nih, Dek, bayanganmu sama setelah kamu menjalani perkuliahan 3 bulan ini gimana? Apakah sinkron? Apakah ternyata Ini untuk berbeda? matkulnya atau untuk apanya nih Kak? Kehidupan di Kehidupannya Kehidupan. secara umum. So far sih enak Kak, aku alhamdulillah belum nemuin tantangannya gimana. Cuman untuk matkulnya ya di situ itu sih tadi yang masih pembelajaran daring kan, karena itu aja. ya mungkin masih semester 1. Ya masih. pengantar ini. Kalau dari kalian sendiri, kan kalian pasti udah kenal kan sama kakak yang semester 3 atau semester 5 yang mereka udah pada dulu kayak itu Mas Hatta itu udah kayak goler-goleran karena pusing tugasnya nggak selesai, kuliahnya susah, apalagi mau UTS tuh kalian merasa ini nggak? Aku besok kayak gitu nggak ya? Aku takut gini gitu nggak sih? Kalau Ada kalian sih. masih semester 1 Ada dong pasti, overthinking ada banget, apalagi ngelihat yang udah semester tua kan Kak, ya ampun. Online itu pembelajarannya menurutku kurang sih. kurang menyerap semua. Iya, kurang menyerap semuanya. Gitu nggak semuanya. Kayak tergoda sama kasur gitu loh Kak. Iya. itu tergantung orang yang mungkin ya. Kalau saya orangnya rajin belajar. Alhamdulillah. Kemarin baru nih lu kalau saya nih apaan? Itu kemarin sakit masnya di hari Mas. Alasan izin oke ya. Oke. Itu serius di hari. Ya itu lah tips-tips atau hal yang sering dilakukan mahasiswa untuk mencurangi sebuah perkuliahan ya. Enggak mencurangi. Karena barcode ya Kak, absennya kan. Iya. Scan barcode. Sebenarnya di offline tuh udah ada barcode, FE itu udah barcode dari awal mereka udah fingerprint sama barcode, jadi nggak bisa ada yang tipsen. Kalau kita nggak tipsen juga, kita mahasiswa yang sangat kompetitif. Nggak bisa aja sekali tanda tangan. Iya. Boleh ditiru nggak Kak? Enggak, jangan. Emang kalian offline? Iya. Oke dong, semoga. Semoga ya. Iya. Ya, tapi mereka ngerasain gedung baru ya, Mas? Iya. Kita juga insya Allah. Ya Allah. Apa deh? Kalau emang sebenarnya rencananya bisa terlaksana di tahun depan. Tahun depan. Rencananya bakal mulai Simulasi offline ya. Januari kalau nggak salah ya. Antara Januari Februari atau Maret mungkin tidak di sekitaran bulan itu kita akan boyongan atau pindah. Jadi jauh banget. Iya, siap-siap cari kampus, cari kos. Waduh, kebetulan nggak boleh ngekos nih Kak. Ya kayaknya Kan kalian pribumi di sini. ya kamu ini deh. Ya, Aku ngomong nggak gak boleh sih? ngekos. Deket dong kalian. Oh iya, ini kan aku kepo sih tentang kalian kan hidup bareng orang tua. Iya. Sedangkan kan kalian kuliah. Apakah orang tua kalian tuh ikut campur dalam kuliah kalian? Nggak, kamu tuh jam begini belum bangun kuliah loh kamu. Ngepres gitu loh. Nggak Kamu harus boleh belajar. sama sekali.
dari kalau aku sendiri, dari orang tua aku sendiri ya Kak, alhamdulillah dari dulu nggak pernah dituntut dalam hal nilai atau apapun. Jadi dari aku SMA masuk SMP sampai aku masuk kuliah tuh semua pilihanku sendiri. Cuma kayak diarahin gitu loh kan. Tapi nggak pernah yang sampai kayak kamu harus gini gitu tuh nggak pernah. Alhamdulillah. Karena Alhamdulillah. kalau aku ya pas pribadi kan sama orang tua mau kuliah mau enggak itu hebat, tapi itu kembali lagi ke tanggung jawab orang kita ya, karena ya orang tua udah membiayai dengan segala bayarnya, maka ya sebagai etika baik dan tanggung jawabnya ya kita harus menjalankan kewajiban kita Sebagai anak dan sebagai mahasiswa nah harus menunaikan kewajiban dan haknya dengan baik dan benar gitu. Yang jadi pertanyaan ya Kak, yang sekarang tuh udah pada ngekos, padahal kuliahnya masih online. Waduh, itu kabur dari rumah berkedok kuliah. Kalau kita kan memang ada kegiatan ya, kita berpanitia, ya podcast, itu kita cuma dengan podcast. Ya, kalau yang lain ya mungkin ada acara sendiri ya kan, ya Halloween atau ada Party. panitia, maksudnya panitia Halloween, ada kegiatan lain itu kan nggak tahu. Ya, terus apa lagi Mas? mikir dulu apalagi Apa? Kalian mau tanya apa namanya? aku tak balik kalian pengen tanya apa Batch ujian nanyain ya, aja. tapi ini tak ulang dulu Oke. karena aku ngomongin Oh ini di-cut berarti nanti. kan lewat ini Mat sapa? Cuk. Mat. Oe. Oe. Oke, nah aku membuka sesi pertanyaan buat kalian berdua sebagai mahasiswa baru. Tanya ke saya Atau saya. Rizky sebagai orang yang lebih duluan masuk di fakultas. Tadi kan kita yang mengulik kalian ya. Nah, kalian yang mengulik kita sebagai cutting 19 yang 2 tahun di atas kalian itu mau tanya apa? Jomblo atau apa? Berat. Kalau keluh kesahnya tuh apa sih Kak sepanjang ini yang paling berat banget? Kalian dulu ya. Ngantuk. pacar. Waktu offline. Enggak dong, pacarnya bisa cari di Tinder. Wih. Kalau Gablak. Oke, kalau ditanya keresahan apa selama menjalani perkuliahan yang hampir 5 semester ini, aku merasa berat di semester ini. Uang jajan. Uang jajan itu bisa terdistract sama tugas-tugas Praktikum. nah iya Semester ini juga kan semester ini jadi Jatah pacar. saya tahu Cetok. oke jadi Lalu. kalau ditanya tentang keluh kesah selama ini aku merasa nggak berat sih tapi butuh effort lebih aja untuk di semester 5 ini karena menurutku di semester 5 ini banyak dari tekanan dari sisi akademisnya kayaknya contoh kalian dituntut untuk pemagangan selanjutnya kalian dituntut untuk praktikum itu nggak cuma satu modul tapi beberapa dan yang lebih beratnya aku tuh ambil ini semester ganjil yang tergolong waktunya lebih singkat daripada semester genap jadi seakan-akan semuanya harus kejar tayang gitu loh yang biasanya praktikum 2 minggu sekali ini jadi setiap minggu ada praktikum itu buat aku lumayan menguras tenaga dan pikiran karena di satu sisi aku juga ikut berorganisasi dan di satu sisi aku juga harus bertanggung jawab terhadap kuliahku sedangkan kita mahasiswa yang dihadapi itu nggak cuma dua tapi kita pribadi juga kayak terkait hubungan kita sama agama sama Allah itu kan tetap harus dijaga meskipun kita banyak tuntutan di bidang akademisnya jadi merasa enggak berat tapi sedikit effort untuk menjaga biar semuanya tuh balance. Tapi Kak Noki punya sugesti nggak sih biar semuanya tuh bisa berjalan dengan baik kayak gitu kayak semuanya lancar-lancar aja tuh sugestinya apa biar Oke. semangat gitu. Support system. Ngadepin suatu sugesti terutama ke hal yang enggak aku senangi ya aku cuma berpikir ini enggak akan terjadi selamanya cepat atau lambat ini akan selesai jadi aku selalu memikirkan semua hal itu pasti ada ujungnya itu aja seperti misalnya apa sih nggak ada yang nggak ada ujungnya kita hidup pun ada ujungnya jadi ketika kita menghadapi suatu hal yang kita rasa nggak enak banget kita berpikir alah sebentar lagi ini selesai
ini sebagai pelajar nggak mungkin selamanya aku hidup menghadapi hal yang sama, itu nggak mungkin. Itu mungkin kalau dari Kak Rizky keluh kesahnya. Kalau aku keluh kesah ini sih di semester ini juga Semester semester ini pendek, terus apa namanya banyak kegiatan kepanitiaan, organisasi, terus tugas-tugasnya juga bukan tugas-tugas yang bisa dikerjakan dalam satu malam gitu. Iya, benar. Apa kayak ya gimana ya, tugas-tugasnya itu benar-benar yang kita harus meneliti dan menganalisis itu, bukan yang teori-teori lagi. Itu susahnya di situ. Terus pembagian waktu sih, karena kita berorganisasi sama kepanitiaan itu kan nggak mungkin cuma 1 jam 2 jam kan, pasti juga sampai malam, terus kadang nggak pulang, besoknya kelas pagi atau gimana. Terus sama jadwal di semester ini dari Senin sampai Minggu full terus nggak ada berhentinya itu. Jadi kadang aku pun ngerasa aku mau pulang ke rumah juga nggak ada waktu gitu. Jadi intinya nih organisasi itu ngedistract gak ya Kak kira-kira? Enggak sih, kalau menurutku ya organisasi itu nggak ngedistract, cuma kita kadang keteterannya itu karena kita tidak memperkirakan dari awal gitu. Karena kita kan awalnya juga mungkin masih bisa lah, tapi ya itu lagi karena kelalaiannya kita mengatur waktu sama mempersiapkan gitu. Coba kalau kita mempersiapkan dari awal nggak mungkin kita ngerasain kayak keresahan kayak gini ini. Iya. Balik lagi, tapi selain karena kita keteteran tentang waktu ya, dalam tugas-tugas atau praktikum yang diberikan itu seperti yang Mas Rizky bilang, itu nggak bisa selesai 1 malam. Karena itu kita memberkasan tuh banyak, dan itu nggak dikerjain sama 1 orang, dan itu berkelompok. Nah, yang bikin dilema lagi dalam hal itu, kita harus menyatukan banyak pikiran menjadi satu. Karena mesti bakal nemu orang yang malas ngerjain. Ya bakal cuma numpang nama ada. Apalagi kita kan online kan. Kalau semisal offline tuh enak gitu loh, kelihatan siapa yang Online lebih enak ya? Enggak, kalau offline maksudnya. Kalau offline tuh kan kita ketemu gitu kan. Kita mempersatukan pendapat tuh lebih enak daripada online. Kalau online kan pasti ada alasannya yang aku ada acara ini, ada listrik. Ini pengalaman tuh ya. Kerja kelompok udah dibagi gini. Cuma ada satu orang yang datang, ini aku udah sediain room meetingnya ya, room zoomnya ya. Udah, gitu nanti. Aku sudah pengen kalau kayak gitu dong. Enak banget kerjanya gitu. Nah, ini nanti kalian situ juga akan dilema tentang pertemanan kalian kak. Ini tuh nggak bisa mau dimasukin enggak ya, tapi kalau nggak dimasukin kasihan teman kita. Tapi kalau dimasukin nanti bakal seenaknya sendiri ke depannya, itu akan terjadi dilema. Nanti bisa ngerasain. Nah, mungkin ini aku punya sedikit tips buat teman-teman yang masih semester sekarang, belum menuju semester 5 ya. Mungkin kalian tuh bisa membagi. Jadi mulai dari sekarang tuh dicari dulu matkul yang bersifatnya ada praktikumnya. Itu kalian bagi. Jadi kalau nggak diambil semester 4 sama 5, kalau nggak 5 sama 6 gitu. Jadi nggak semuanya numpuk di semester 5 dan kalian chaos akhirnya. Ini online ya. Kita nggak kebayang kalau misalnya offline kayak apa, misalnya kita harus survei ke satu tempat, ke tempat lain. Sebenarnya ya kalau kampus kita itu menerapkan udah offline, kita tuh bakal banyak kunjungannya. Entah ke lapas, entah ke kantor polisi, ke desa, hakim advokasi tentang masyarakat, itu bakal banyak banget. Cuman karena keterbatasan kita secara online ini, makanya ya banyak hal-hal yang bersifat kunjungan itu akhirnya dihentikan atau dibiarkan. Jadi ada kesusahan masing-masing ya? Iya. Tapi sebenarnya lebih enak kalau secara waktu ya enak offline karena lebih simpel. Tapi kalau secara materi terus juga secara pengalaman terjun ke lapangan sendiri ya kita itu benar-benar cuman kalau ngandelin offline itu, online itu enggak gitu ngerti ketika nanti kita terjun ke lapangan itu masalah-masalah yang dihadapi itu apa aja itu kita enggak bakal ngerti. Kalau tadi aku ini mau nambahin dari Mas Luki yang pembagian matkul tuh loh. Kalau aku merasa semester ini matkul praktek aku tuh nggak berat karena memang matkul aku yang praktek aku taruh di semester 6 yang semester panjang. Kalau ini kan kayak aku penyusunan kontrak, PDH itu kan masih bisa lah itu buat waktu-waktu pendek. Tapi kalau kayak yang P3 itu mungkin di semester 6 aja karena memang aku memperkirakan itu tuh bakalan susah gitu. Jadi mending
di semester yang genap. Jangan di Dengan semester yang pengulangan matkul nggak suka Rizky? aku di Ulang matkul. nggak ada aku alhamdulillah. Alhamdulillah kita sama-sama karena merasa tanggung jawab sama orang tua ya, lebih kalau aku sendiri ya kayak lebih tanggung jawab ke orang tua ya wis, orang tua aku juga sama, nggak pernah maksa jangan sampai ini, tapi dari situ malah justru muncul kayak karena orang tua nggak nuntut ya aku harus memberikan. Kalau orang tua aku cuma gini aja sih. Bapak ibu udah banting tulang kayak gini. Wah, itu udah. Itu Rasanya Iya. yang Aku penting. juga gitu sih kak. Kalau misalnya pengen ngeluh gitu, aku lebih milih banget ngeluh ke teman. Karena kalau ngeluh orang tua, kayak aku selalu mikir orang tua aja nggak pernah ngeluh buat ngebiayain kuliah aku. Kenapa aku malah ngeluh kuliah ke orang tua gitu? Aku pasti selalu ngeluh ke teman. Apalagi waktu semester 3 kemarin waktu IPK terjun payung itu rasanya kayak susah. Apalagi mumpung kalian di semester awal ini IPK kalian tuh dimentokin beneran. Kalau kalian cuman mungkin ada beberapa yang mikir masih semester awal yang TC ada yang bilang semester awal tuh jangan tinggi nanti ngejarnya susah, malah salah. Harusnya kalian tinggi dulu nanti kalau semisal kamu di semester 3 atau semester selanjutnya turun itu tuh masih aman gitu, masih di taraf 3-5 ke atas gitu loh. Karena materi kuliah kalian tuh masih sebatas masih pengantar yang kalian lihat teks itu masih bisa. Kalau kalian udah terjun ke sebuah kasus, suruh analisis kasus, wah itu apalagi dalam keadaan online kayak gini ya, itu kalian effortnya itu harus lebih. Karena kalau misalnya offline kita bisa kunjungan ke sini, nanya apa aja tentang ini, tentang itu, minta filenya, minta lain sebagainya. Nah, kalau online tuh benar-benar ngandelin, ini kayaknya udah bener belum ya? Coba deh, akhirnya nanti banyak revisi. Ngajuin ini masih kurang ini. Berarti hitungannya hukum juga berat ya kak. Soalnya ada nih kak temen aku kan mau masuk kedokteran, tapi nggak lolos, terus larinya ke hukum karena dia bilang hukum aja deh kayaknya nggak berat deh. Berarti itu salah. Sebenarnya kalau berat nggak berat itu dari diri kita sendiri ya. Kalau aku di awal juga bilang dari semester 1 sampai semester 3 bilang nggak berat. Soalnya kan banyak orang yang lihat kalau kuliah hukum tuh gitu-gitu aja gitu loh, kayak nggak ada tantangannya. Padahal faktanya ternyata wow juga ya kak. Iya. Apalagi kan aku basicnya keluarga hukum juga, dari kakakku sama ibu kan hukum, jadi dari semester 1 sampai semester 3 cuma kayak gini gitu kan. Tapi setelah masuk ke semester 4 semester 5 itu kayak yang ya inilah real life di hukum gitu loh. Real life di dunia hukum tuh kayak gini, kamu bakal ngerasain apa itu playdoy, apa itu apa namanya perpu, duplik, replik kayak Aku gitulah. mau tanya yang kata Mas Rizky kan ngepolin IPK di semester awal. Kalau dengan orang-orang yang caranya nyontek atau kerjasama atau malah joki itu gimana buat ngepolin IPK? Kalau itu sih apa namanya dari aku ya, mereka itu cuma ngejar nilai sih. Kalau aku sih gini, aku mengejar nilai juga aku mengejar akademik. Aku nilai tinggi, ilmu juga dapat. Tapi kalau kamu nilai tinggi tapi ilmunya kosong sama aja kan. Kalau aku lebih mending nilainya tinggi tapi nggak terlalu tinggi tapi kamu dapat ilmunya daripada kamu nilai tinggi tapi nggak dapat ilmu. Sama, kalau aku tipe yang hampir mirip sama Mas Rizky. Kalau nilai kita tinggi tapi ternyata pengetahuan kita jomplang, itu akan jadi pressure sama diri kita sendiri. Gimana cara mempertanggungjawabkan nilai ini gitu. Karena nanti kalian di semester akhir itu kan bakal ada penjurusan kan. Nah itu di situ dasar-dasar kalian tuh bakal diuji banget gitu loh. Kalau misal kalian dari semester awal udah joki, itu kan kalian nggak tahu gimana bentuk-bentuk dosen ini ngasih ujian gimana kan. Tapi nanti kamu bakal ketemu lagi dosen itu di akhir semester. Kalau kalian dari awal udah joki, di akhir semester kalian bakal ketemu dosen itu lagi. Nah itu susahnya di situ. Iya joki itu rugi banget gak sih kak? Karena kan di samping kita joki udah bayar orangnya, kita bayar kuliah, dia yang dapat ilmu, ya kan? Jadi rugi banget. Jadi kalau merasa kalian memang nggak bisa dapat IPK yang tinggi-tinggi banget, seenggaknya kalian imbangin di sisi akademisnya. Jadi kalau kalian imbang, soalnya kalau yang kalian dapetin itu masih dasar. Ketika dasar tuh buat pengembangan di semester 5, semester 6 itu akan lebih gampang kalau kalian konsep dasarnya itu udah ngerti. Dibanding nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba suruh bikin ini itu. Kalian bakal ini maksudnya apa, ini maksudnya apa. Berarti emang harus gembleng banget dari semester awal ya. Sebenarnya ada tips sih buat kalian itu nge-push
IP ya, IP itu kan semester ya. IP itu tinggi, walaupun kamu tuh sebenarnya nggak terlalu menguasai mata kuliah ini gitu loh. Kalian tinggal aktif aja di kelas. Kalian tanya, kalian mencoba menjawab itu kalian tuh pasti dapat nilai plus. Dan nilai plus ini bakal ngedongkrak nilai kalian. Kayak aku di apa ya, di matkul petun kayaknya. Petun tuh Dokter Ridwan. Aku memang tidak menguasai, aku kurang menguasai di petun itu, tapi sebisa mungkin aku aktif, aku tanya, aku menjawab, mencoba jawab itu, akhirnya juga alhamdulillah nilainya. Ini sepemahamanku ya, atau sepenglihatanku, mahasiswa hukum itu aktif-aktif. Bener banget. Mumpung kalian lagi online, kalian tuh harus memanfaatkan itu. Biasanya kalau ditanya itu pada di online. Kebalik, kalau kalian udah ngerasain offline, mahasiswa itu kalian nggak bakal bisa ini. Kalau di online tuh kalian udah dikasih cara-caranya, kalian udah dikasih lapangan, udah dikasih panggung, tinggal manggung gitu. Tapi kalau kalian udah offline ketemu teman-teman kalian bakal susah cari nilai nambah gitu. Bakalan rebutan. Kalian bakal rebutan. Aku pernah ngerasain yang pertama kali, apalagi masih mahasiswa pertama, dan aku udah nyiapin aku katanya, aku merasa kayak kayaknya aku doang nilainya gitu. Ini makanya Lumayan ya. Wah, habis itu langsung kayak, aduh, aku kalau nggak ikut circle yang terus progresif kayak gini, aku bakal ketinggalan nih. Jadi mau nggak mau tak berani nanya. Meskipun kadang pertanyaannya itu nggak relate ataupun gimana, tapi nanti dosen bakal terima dan bakal luruskan. Jadi buat yang masih ngerasain online tinggal sebentar lagi nih kayaknya manfaatin kalau cari nilai itu, nambahin nilai itu ini saatnya. Online itu buat nambahin nilai. Kalau kalian offline, ya kalian pasti akan bertemu dinamika yang berbeda. Ya intinya cobalah kalian tuh keluar dari zona nyaman. Aku tuh cuma takut ini loh, dikira cari muka sama dosen sama teman. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Biarin mereka bilang kalian cari muka atau apa, yang penting itu ada feedbacknya buat kalian sendiri gitu. Kamu bakal bisa ngelakuin omongan itu kalau kamu nanti udah berhasil. Enggak. Kayak aku dulu ya misalnya, aku pernah ngalamin juga dengan kamu. Wah, ini golek rai, cari muka, nanya terus, kadang nanyanya hal yang agak berkaitan sama dosennya apa. Ya wes tanya wae, itu salah satu trik kalian. Sampai nanti akhirnya pas nilai udah bulat, kamu ulang nggak matkul ini? Aku ulang. Oh ya udah. Kelihatan kan gitu. Kalau so far sih di kelasku tuh ada yang nanya terus, tapi di jam yang udah habis gitu kan. Jadi kayak jam udah habis, tapi berkali-kali nanyanya gitu. Itu masuk sebenarnya ke etika. Kita boleh nambah nilai atau memperkaya pengetahuan kita, tapi kita juga harus mengerti situasi. Kemudian dosen juga perlu istirahat juga. Iya. Ada kelas selanjutnya. Jadi ambis itu boleh, tapi mengertilah situasi yang tepat. Enggak semuanya hal itu harus disikapi ambis gitu. Terus ini juga kalian tuh jangan mengkotak-kotakkan dosen killer, dosen auto A, atau dosen muda, dosen tua, jangan kayak gitu. Kalau menurutku nggak ada sih dosen killer. Dosen killer tuh cuma cuma omongan belakang gitu. Karena kalian lebih dapat ilmunya sama dosen yang dianggap killer. Karena dosen killer tuh bakal nggak akan ada yang ambil. Tapi kalian bisa menambang ilmu sepuas-puasnya di situ. Tentang enak atau enggak enaknya sebuah dosen itu sebenarnya kembalikan lagi kepada kita, cara memposisikan, terus pengalaman apa yang sudah kita dapatkan. Contoh, dulu di semester awal aku dapat informasi kalau kalian tuh kalau mau UTS atau UAS belajar dari soal online aja, sama. Aku terlalu percaya belajar dari situ, semua tak pelajari. Pas hari ujian ternyata soalnya beda. Waduh, akhirnya aku ngisi yang sebisanya dan ngaitin sama soal tahun lalu. Berarti agak beda sama kedokteran ya Kak. Kalau kedokteran kan kalau dari cerita teman-temanku yang FK tuh turun-temurun gitu, jadi diturunin soalnya nanti ternyata emang benar soalnya tuh kayak gitu. Kalau di EVA tuh gini, kalian maksudnya belajar dari soal-soal tahun lalu tuh kalian belajar bagaimana bahasa dosen ini mengasih soal. Jadi kamu bakal kisi-kisi gitu ya. Kamu bakal tahu nih dosen semisal Pak Mukmin Zaki nih soalnya kayak gini.
oh kamu belajar aja nih apa aja apa namanya bahasanya tuh kayak gini gitu loh. Terus itu yang paling penting tuh apa? Ini loh apa namanya tata tertibnya. Oh iya, Nah, itu harus diperhatikan. kamu harus memperhatikan tata tertib selain kamu memperhatikan materinya, perhatikan juga tata tertib karena tata tertib ini juga mempengaruhi nilai kalian. Kadang yang diuji itu bukan akademisnya, tapi kecermatan kalian, ketelitian kalian dalam memahami itu. Nah, balik lagi ke tadi soal tentang yang aku mengkategorikan dosen enak atau enggak enak, itu kan aku belum ada pengalaman yang ternyata pas SDK berbeda banget nih. Setelah berbeda banget, akhirnya kayaknya dosen ini tahu ini terlalu mengandalkan tahun lalu gitu loh. Akhirnya disitulah aku dapat nilai yang enggak sesuai dengan prediksiku. Padahal teman-temanku yang lain yang belajar secara umum, yang belajar PPT, belajar lain-lain, itu mereka dapat nilai bagus. Berarti dosennya bisa ngebaca. Nah, iya, jadi secara nggak langsung itu jadi buat aku ini kayaknya dosennya nggak enak. Itu pengalaman pribadi. Nah, makanya antara satu dosen dengan dosen yang lain itu nggak bisa disamain. Kadang merasa enak di sini, tapi buat orang lain ini nggak enak gitu loh. Itu jadi apa namanya si Aceh kan tanya bilang tentang contek mencontek dia. Nah kalau online ini kan biasanya dosen itu udah pada paham gitu, makanya sekarang ujian itu udah open book. Tapi kalian jangan terlena sama open book karena jawaban dari soal yang ada di dosen itu kebanyakan nggak ada di buku. Bener banget, kemarin tuh aku scroll TikTok ya kak, terus lewat FYP itu ada nih mahasiswa hukum tuh bilang kalau kalian disuruh ujian tapi open book, kalian jangan senang, justru itu paling susah. Emang bener kan? Paling susah karena open book itu kalian tuh ini loh gimana ya, kalian pasti wah jawabannya pasti ada di buku Ya. semua, makanya kalian belajarnya nanti aja dikit aja gitu kan. Tapi itu sebenarnya salah. Kalian tuh open book tuh cuma bisa nyari contoh masalah aja gitu loh. Ya, tapi kalian ya itulah susahnya. Jadi kalau dosen ngomong besok ujiannya open book itu kita jangan Iya, terlalu jangan seneng. Terus misal kalian googling kan karena open book ya googling dapat jawabannya itu jangan kalian adopsi semua gitu. Karena dosen tuh bakal tahu Ngerti mana kalimat yang mana bahasa kamu sama mana bahasa yang emang udah di luar pasaran sana gitu loh. Maksudnya kita orang hukum itu mengemas sebuah rangkaian cerita ataupun sebuah pengertian itu dari kita sendiri, nggak boleh disamakan dengan orang-orang umum gitu loh. Jadi ya emang dosen nggak boleh ini bahasa orang umum ini mesti ambil dari website umum gitu loh. Aku mau tanya kira-kira sanksi kalau ketahuan nyontek itu apa ya? biasanya nilainya F. aja pinter keren banget ya nyontek. Aku ini jujur ya, aku ada satu matkul kemarin. Bukan Kira Pak Waris. Nanti ditandain sama dosen yang ngomong. Enggak apa-apa. Aku udah ngecat dosennya. Oke. Hukum Mawaris ya. Mawaris itu hukum waris Islam. Aku ditanyain sama temanku jawaban. Aku kirim jawaban dan ternyata dosen ini pakai sistem plagiasi. Dan ternyata temanku ini nggak mengubah jawabanku. Jadi dia langsung karena emang udah di late game ya ujian. Aku baru kirim, dia langsung kopas dan akhirnya kita berdua kena imbas. UTS ku dapat F, UTS dia dapat F. Udah F tuh udah susah maka Terus paitan nggak pak sama teman? ya enggak Ya, bu, enggak, gimana lagi, ya. udah terlanjur kalau aku paitan pun juga nilaiku nggak jadi A. Iya. kalau itu ibarat kamu tuh Nggak. di kuliah aja dianggap Nggak ikut ujian, F itu nggak ikut ujian. Tapi ada remedi. Ada remedi. Ya alhamdulillah remedi juga mendongkrak. Aku mau tanya kan bentar lagi UTS. Proses UTS online itu gimana ya? Sama aja kayak kalian dikasih tugas. Nanti Ada Zoom gitu atau? enggak, kalian cuma nanti di Google Classroom kirim soal, kamu nanti dikasih waktu 75 menit. Terus Dan ada itu kan kalau nyontek juga kelihatan gitu. lebih ke plagiasi. Plagiasi. Jadi 75 menit nanti ada tenggat waktunya. Ya kalau kalian ada dosen yang mereka memang berdisiplin waktu ya lebih 5 menit pun dapat pengurangan nilai. Kalau dari pengalaman Kak Rizky lebih enak ujian offline atau online? Aku jujur lebih enak offline. Karena offline itu ujiannya bukan menyepelekan ya, tapi lebih mudah lah. Karena di offline itu mereka lebih ke materi, bukan lebih ke analisis kasus. Soal online tuh kayak lebih susah gitu. Lebih susah, lebih banyak. terus apalagi kalau soalnya udah tidak ada sama kasus ya, wah itu perkembangannya beda-beda.
karena satu orang memandang kasus itu bisa berbanyak perspektif gitu, nggak bisa disamain ternyata ini ternyata harus ujungnya harus B, ujungnya harus A, enggak gitu, banyak kayak banget. Terus nih aku ada pesan nih buat kalian. Mumpung kalian masih semester 1 ya. Kalian tuh selektif lah punya punya teman, ya kan? Apalagi ini nanti buat semester 5, semester 6, semester 7 itu berpengaruh banget. Kalian tuh bakal nanti 3 bulan pertama itu bakal punya teman gue yang banyak. Tapi nanti setelah itu lepas satu Semakin kecil ya. semakin kecil ya nanti pengujiannya itu di semester 5 ini nanti. Tapi bener nggak sih Kak tentang stigma kalau temenan di kuliah tuh individualisme banget? Itu lebih gimana ya, individualisme itu bukan ke pertemanan ya tapi ke orangnya sendiri. Kalau dia emang dari awalnya pengen individu ya mau dia berteman sama 1000 orang 100 orang tuh tetap aja individu. Pasti mereka yang kamu maksud pasti gini kan, misal nanti ada ujian atau ada tugas kamu tanya dia nggak tahu gini kan, itu kan. Maksudnya kayak ngekip ilmu sendiri. Iya itu kan. Kalau aku tuh lebih gimana? Kalau bisa aku jawab ya aku kasih. Kalau nggak bisa ya aku bilang aja kita kerjain bareng, aku kerjain ini, kamu kerjain itu. Kan tiap kelas kan beda dosen ya Kak. Efektif nggak sih kalau beda kelas tuh belajar bareng gitu? Itu Ya. efektif nggak? Ya efektif. Kamu kan dosen-dosen tuh beda kan ya. Kadang modul dosen tuh pakai ini, modul dosen ini pakai ini. Nah dosen ini mempelajari yang B, dosen ini mempelajari yang A. Kamu bisa mempelajari yang B dan mereka bisa mempelajari yang A. Jadi secara tidak langsung kalian tuh berdua udah compare ilmu kalian Iya. gitu. Jadi kalian teman-teman kalian yang di kelas itu belajar sendiri cuma dapat satu ilmu, kamu udah dapat 2 ilmu. Jadi ketika next ada pertemuan yang menyangkut itu, kamu lebih bisa menyiapkan pertanyaan yang bikin teman kamu kok dia udah tahu ini, kok dia udah mulai ini ya, kita baru tahu sekarang ada. Balik lagi ke tadi yang Kak Rizky bilang kalau kita harus pinter-pinter cari teman, itu definisi teman toksik menurut Kak Rizky itu gimana? Teman toksik dalam pengalaman dulu ini. Ya, aku mulai dari kalau perkuliahan dia ribut sering ngejalan kalau cuma udah akhir kuliah Ya. akhir perkuliahan maksudnya udah absen dulu Oh, iya. itu toksik kalau kayak ya kamu harus effort sama perkuliahanmu sendiri gitu. Itu terus juga mulai dari yang masalah tugas kayak selalu dia tuh nggak menawarkan kayak kamu udah ngerjain belum ya udah lihat kerjain bareng nggak kayak gitu, tapi katanya sih harus boleh lihat sama bareng enggak kayak gitu. Itu toxic sebenarnya, toxic asli karena ya emang kamu ngerasa nggak bisa menyelesaikan sendiri, selesaikan bareng, nggak bisa terus nunggu temennya nyelesain. Harus mutualisme ya Kak. Nyindir. Itu kan Potong. Kalau Ya, wis kan itu kalau 45 menit daripada bosan tarik kesimpulan. Saya nonton bosan semua. jadi bukan ada banyak potong-potongan. Tapi kan tetap endingnya 30 menit ke atas tuh. gampang ya gitu, tapi ya selektif aja karena makin kesini teman kalian makin dikit dan makin sedikit juga yang mau membantu kalian gitu. Jadi kalau bisa kalian nih cari bestie yang memang satu visi satu misi sama kalian. Sebenarnya udah dapet ya. Ya. Dan intinya paling penting tuh harus bisa berdiri di kaki sendiri ya kan. Nah, Aku selalu ngomong gitu sama Ajeng, soalnya dia yang selalu kayak aduh nih ini nih si ini gini gitu kan, kayak dia tuh orangnya gampang banget buat apa ya buyar, iya gampang terpengaruh. Iya, jadi kalau misalnya teman pada off cam, aku ikut teman off cam itu Iya. aku dikira cari muka. Ya, salah banget. Kadang- Iya. kadang- Tapi emang dari awal kayak gitu Kak Ajeng, kayak selalu dari awal mau masuk kuliah tuh selalu kayak gini, aku gimana ya aku besok, soalnya aku tuh orangnya gampang banget terpengaruh gitu kalau temanku kayak gini, aku nanti kayak gini gitu loh. Padahal tuh harus bisa berdiri Makanya kaki dari situ sendiri. selalu bilang, ayo Jeng bisa kumlot, bisa lulus Sebenarnya tepat waktu. tepat waktu aku lebih ngincar lulus tepat waktunya sih Kak daripada kumlot. Ini kalau dikasih kesempatan ya, misalnya satu hal yang mau kamu lakukan ketika kamu bisa balik ke semester 1 lagi. Enggak, ini jangan jelek itu kan enggak dibalik. Iya. Nanti misalnya seandainya itu adalah aku nggak mau mendengarkan orang-orang yang aku mau nanya sebanyak-banyaknya itu nanya, tapi balik lagi ya ngerti situasi dan waktu gitu. Kayak aku pengen lebih nge-push sampai batasan mana sih. Dan juga gantian ya Kak pertanyaannya. Iya. Jangan udah nanya terus nanya terus gitu.
karena kita juga harus mawas diri sama pertanyaan kita itu lebih menyangkut ke apa namanya pertanyaan pribadi atau ke perkuliahan. Kalau kita lebih ke pribadi itu mending kontak person aja nggak sih daripada di forum kelas ini. Kalau apa namanya memang itu menyangkut dengan apa di perkuliahan hari ini, bolehlah dipertanyakan sampai dia ngerti. Kalau secara pribadi sih menurutku itu kurang etis ya, karena mereka sama aja mengulik dosen kan. Oh ya, aku mau tanya, kalau misalnya dosen nunjuk kita buat jawab, kalau misalnya kita nggak tahu, kita mending jawab atau nggak jawab? Karena kalau misalnya kita jawab nggak tahu, takutnya tuh malah dosennya bilang, dari dengerin apa gitu loh, karena emangnya berangkat dong sama yang dijelasin. Kalau itu kamu tata cara ini tips and trick tata cara kalian menjawab dosen dengan baik dan benar itu coba kalian awalnya bilang ini menurut sepengetahuan kecil saya. Nah di situ kalian tinggal apa namanya bahas aja sepengetahuan kecil kamu tuh kayak gimana gitu. Nanti kalau dosen tuh walaupun jawaban kamu salah nanti pasti bakal dibantu, bakal dibenerin itu. Karena yang mungkin kayak cuma disalah-salahin gitu, mungkin pasti bakal ditarik ke hal yang berkaitan sama topik yang kalian bicarakan. Tuh, ya itu benar tadi, cara kita membentengi diri kita sebagai anak hukum untuk gak gampang disalahin sama orang, yaitu ini sepengetahuan saya, menurut pemahaman saya, dan jika ada nanti di akhir kalau ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Jadi kamu tetap harus nyimak walaupun kamu nggak ngerti banget tentang apa yang dosen sampaikan, tapi kamu kan tetap mendengarkan nih kata-kata dari dosen itu. Ya wes, coba kamu rangkain jadi sebuah kalimat, sampaikan gitu aja apa yang ada di pikiran kamu. Karena pada dasarnya kalau kita ditanya kita nggak ditutup benar, tapi ditutup berani untuk ngomong. Dari itu dulu. Dosen tuh sebenarnya nunjuk-nunjuk kayak gitu tuh dia minta feedback aja sih ke kalian. Dia udah ngasih input tapi kalian nggak ngasih output kan sama aja. Itu sih tujuannya dosen gitu. Begitulah ya curhatan dari mahasiswa baru ini dan juga pengenalan mengulik tentang mengapa kalian memilih fakultas hukum ini. Semuanya ada dijawab dan ternyata perkuliahan fakultas hukum itu kalau dibilang enteng enggak juga, tapi kalau diberat enggak juga. Semua tergantung cara kita menyikapinya. Sebenarnya semua fakultas tuh kayak gitu. Nggak ada berat, nggak ada enteng. Pasti ada bobotnya masing-masing. Tergantung dari kitanya. Kita sebagai tadi usia dewasa dan sebagai mahasiswa harus bisa membedakan mana yang sekedar mau main-main atau beneran bertanya. Mana yang hak, mana yang batil. Iya. Dan kelebihan universitas kita selain unggul dalam segalanya ya, kita memasukkan nilai-nilai keislaman yang pasti itu kedepannya akan mengangkat istilah integritas. Kalau kita menjadi sosok orang yang memang memegang istilahnya memegang suatu jabatan kedepannya. Apalagi di universitas kan tidak membatasi pergerakan manusia juga kan. Kalian bisa mengulik semuanya itulah di kampus-kampus kita ini. Oke, mungkin ini buat terakhir nih, ada nggak sih unek-unek ataupun statement akhir yang mau kalian sampaikan? Aku mau bilang jangan pakai joki, karena joki itu kayak cuman ngerjain setaunya dia, nggak mengusahakan nilai kita buat bagus gitu loh. Yang penting selesai tugas kalian ya udah, tapi nggak menjamin nilai kalian bakal bagus. Kalau dari aku intinya harus bisa berdiri di kaki sendiri dan jangan pernah menyerah sebelum berperang. Oke, nah kalau berkaitan joki menurutku jangan sampai kepikiran dan jangan sampai Karena bakal keterusannya. Aku di following ini, aku joki sama dong kan. kalau kalian sampai ketahuan ya cuma semester itu tapi imbasnya Itu soalnya bakalan ini dosen-dosen tuh mereka semua saling berhubungan. Dan nama kalian kalau udah satu ketahuan itu bakal nama kalian bakal kecolek. Terutama kita fakultas hukum itu yang ditutup pertama kan integritas kita, masa ya seperti itu kita pakai kayak gitu. Terus berkaitan tentang diri sendiri ya, aku setuju banget. Soalnya ini memang yang harus menjadi cerminan, terutama anak-anak muda atau generasi kita itu untuk memfollow up, menaikkan hal itu kembali. Kalau kita tuh harus
dikali ya mau apapun orang bilang apa semua orang apapun ya kita harus sesuai dengan prinsip kita Karena kita generasi Z ya. walaupun kita generasi Harus bisa mengubah apapun yang terpuruk dan apapun yang buruk itu kita ubah menjadi yang lebih baik. nah mungkin ini aja yang kita bisa sampaikan ya sedikit curhatan dan juga obrolan ngalor ngidul. Mungkin nanti kalau misal ada yang kurang atau yang salah bisa dituliskan di kolom komentar. Atau buat teman-teman maba ya sebenarnya yang masih baru masuk ini kalian kalau mau nanya-nanya tentang tips atau trik kalian bisa share di kolom komentar. Siapa tahu ada angkatan cutting di yang lebih tinggi dari kita yang lebih ngerti triknya mungkin kita nanti bisa share. Karena kita juga masih sering tanya-tanya sih, kayak jujur aku juga masih tanya ke abangku yang angkatan 15, gimana sih ngadepin dosen ini, gimana ngadepin dosen ini. Karena emang pengalaman tuh yang lebih. Jadi jangan malu buat tanya ke Iya, kami. jangan malu. Nah, Tanya tahu. cukup sekian ya dari kita, semoga bermanfaat dan kalau ada kurangnya kami mohon maaf. Ada salah kata juga mohon maaf. Mohon maaf, saya Nuri Ulul. Saya Mike Wasoski. Saya Rizky Anjel Ibrahim. Salsabila. Saya Devian Sitorus. Kita pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.